Ya, saudara kita membahas tentang kompetensi pengajar atau kompetensi guru, kemampuan guru apa saja yang menjadi aspeknya atau dimensinya. Nanti tujuannya adalah supaya kita bisa memahami eh, bahwa kompetensi ini menjadi begitu eh, mendasar eh, untuk kita kembangkan. Saya harap melalui pertemuan ini, saudara bisa memahami pentingnya pengajar mengembangkan kompetensi, ya, dan juga supaya saudara bisa mengidentifikasi ada 4 kompetensi pengajar yang perlu dikembangkan dan kita mengambil konsep ini dari apa yang diharapkan oleh pendidikan nasional. Kenapa ini penting bagi saya adalah karena kita hadir di Indonesia. Saya merasa sebagai orang Indonesia, saya harus peka juga dengan nilai-nilai pendidikan dan harapan-harapan pendidikan di tengah masyarakat dan bangsa kita. Itu sebabnya kita juga perlu memahami undang-undang pendidikan, peraturan pendidikan, dan kemudian dari situ kita bisa melihat apa sih yang bisa kita kerjakan dan kita upayakan di dalam konteks kita masing-masing. Lalu yang berikut adalah supaya saudara bisa mengidentifikasi kompetensi apa yang perlu Anda kembangkan untuk selanjutnya menumbuhkan kecakapan mengajar. Tetapi sekali lagi nanti akan kita lihat kompetensi ini dari aspek pendidikan Kristen. Nanti akan kita lihat bahwa salah satu kompetensi yang sangat penting untuk kita kembangkan supaya kita hebat dalam mengajar adalah kompetensi kepribadian. Karena seperti kemarin saya katakan bahwa ketika Anda mengajar, ketika saya mengajar, itu merefleksikan kepribadian saya. Apa yang terselubung di dalam diri saya itu eh, eh, secara terlihat jelas atau kurang jelas itu pasti tertampil ketika melaksanakan tugas mengajar ataupun berkhotbah. Jadi itu sebabnya saudara menjadi penting bagian ini untuk kita bahas. Nah, yang berikut, apakah yang kita maksud dengan kompetensi? Ya, kompetensi ini apa? Kompetensi bisa kita artikan sebagai eh, kemampuan, kesanggupan, atau dalam bahasa Inggris itu adalah competence, the ability to do something successfully or efficiently. Jadi kemampuan untuk melakukan sesuatu, membawa hasil, dan efektif. Pas gitu. Tanpa mungkin menggunakan biaya yang besar, tapi hemat, energi hemat, mungkin bahan juga tidak harus terlalu besar, bahan sudah terpilih, tetapi kemudian efektif dia untuk mencapai sasaran. Bisa juga diartikan bahwa kompeten itu adalah sufficiently able, ya, jadi maksudnya memadai kemampuannya, qualified, jadi berkualitas, bermutu, baik orangnya maupun cara dia menyajikan bermutu. Lalu kemudian layak, adequate. Kemudian ada lagi pengertian dari kompeten adalah legally capable or qualified. Itu sebabnya di Undang-Undang Pendidikan Nasional digunakan kata kompetensi ini karena terkait kompetensi seorang guru maupun dosen antara lain adalah dia punya sertifikat, dia punya ijazah, dia punya pendidikan formal. Itu sebabnya dikatakan tadi salah satu pengertian kompeten adalah legally capable or qualified. Saya ambil ini dari The New International Webster Student Dictionary dan pengertian dari kompeten di situ dari bahasa Latin com together, petere go mencari, mengupayakan. Jadi sebenarnya bisa kita artikan di sini adalah kompeten berarti sebuah kemampuan untuk hadir bersama orang lain, ya, atau kemampuan yang dicari orang supaya kemudian orang ini bisa mengerjakan apa yang harus dia kerjakan itu sufficient, qualified, ya, dan successful, efficient. Hal-hal itu tadi yang kita temukan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa saja sih yang membangun elemen kompetensi seseorang? Secara umum, kompetensi seseorang dibangun oleh
beragam unsur, tetapi di dalamnya ada unsur motif. Motif dari kata itu juga ada motivasi, ya, tapi motif adalah dorongan-dorongan dari dalam. Jadi orang yang cakap mengajar, tentu dari dalam dirinya ada semacam dorongan, ya, semacam kekuatan yang memampukan dia, merangsang dia untuk tampil berkualitas, untuk tampil efisien, untuk tampil mantap. Ya, sehingga kalau dia mengajar, pengajarannya itu dia upayakan supaya bagus, dimengerti oleh orang yang dia ajar. Nah, itu ada motif dari dalam. Kemudian yang kedua adalah ada karakter, the traits. Ya. Tadi mungkin salah satu yang disampaikan oleh Benny Mayor adalah salah satu karakter itu bisa saja orientasi berpikir, kecenderungan berpikir. Tapi bisa juga kita maksudkan sifat-sifat ini, karakter ini adalah misalnya keramah tamahan. Memang dia ingin memberikan pengajaran yang bagus, yang excellent, yang unggul. Namun mungkin karakternya tidak mendukung. Misalnya katakanlah dia orangnya judes. Misalnya kalau ditanya dia langsung ngambek atau tidak konsisten. Ini kan hal-hal terkait dengan karakter, ya. Dan mudah menyerah atau tidak tangguh atau memberikan jawaban yang tidak jujur atau tidak ada honesty. Nah, seperti itu yang antara lain terkait dengan karakter, dan karakter ini yang nanti kita lihat sering diartikan juga sebagai kepribadian. Yang berikut adalah yang mempengaruhi orang efektif dan cakap mengajar atau tidak, juga ada hubungan dengan konsep diri. Bagaimana orang memahami dirinya, bagaimana orang menghargai dirinya, bagaimana orang untuk menggambarkan dirinya. Seorang guru, pengajar, kalau dia kurang harga diri, bisa dibayangkan kalau ada sesuatu kritikan dari muridnya, pasti dia begitu cepatnya down atau begitu cepatnya up, dalam arti emosi meledak. Bisa aja itu. Dan konsep diri seorang pengajar yang kurang bagus, dia menjadikan arena mengajar itu untuk memupuk penghargaan diri. Dan kalau kita kembali kepada Alkitab tadi, Tuhan Yesus menghadapi guru-guru Taurat, ahli-ahli Taurat orang Yahudi, yang barangkali terkait dengan penghargaan diri mereka itu ditentukan oleh jabatan mereka, pengakuan orang, dan seterusnya, dan seterusnya. Bahkan di Indonesia ini bisa saja penghargaan diri seorang guru, berapa banyak uang tunjangan profesi dia peroleh. Lalu kemudian bisa saja dia berharga kalau gelarnya sekian-sekian, nah, sudah S1, S2, S3, dan seterusnya. Itu. Kalau banyak kredensial yang mengitari dirinya atau membonceng namanya, ya, sehingga mungkin bisa saja dia merasa disitulah harga dirinya. Masa bodoh dengan pengajarannya. Pokoknya kalau dia mengajar, orang lain wajib terima. Nah, ada orang seperti itu, konsep dirinya yang disebut kurang sehat atau rendah. Dan ini berbahaya sebenarnya, atau kontraproduktif terhadap pengajaran yang dia sampaikan. Kalau dia mengajarkan kasih Allah, tetapi orang bersangkutan rendah diri, inferior, nah itu tentu kontraproduktif. Dan yang berikut adalah, kita lihat di sana, aspek pengetahuan dan keterampilan. Orang yang kompeten mengajar atau yang cakap mengajar, pasti pengetahuannya bagus. Dia menguasai materi yang dia sampaikan. Tadi Benny mengingatkan, seharusnya kalau orang berkhotbah, mengetahui pesan teks, tetapi juga mampu mengajak orang mengerti bagaimana memahami teks itu, lalu kemudian implikasi-implikasi moral atau spiritual, dan seterusnya. Jadi pengetahuan harus memadai. Kalau saudara mau mengajar begitu efektif, saudara harus betul-betul membangun pengetahuan. Kemudian kita lihat lagi adalah orang harus membangun keterampilan. Ya. Membangun keterampilan, bagaimana dia mempersiapkan pelajaran, bagaimana dia menyampaikan, dan kemudian bagaimana dia memimpin diskusi, dan seterusnya. Jadi ada banyak aspek di sini yang terkait dalam pengembangan kompetensi seorang guru dalam mengajar. Ini dulu pengertian kompetensi. Karena itu
penting sekali kita membahas aspek ini. Nah, yang berikut saudara, kalau kita lihat di dalam konteks nasional, ada Undang-Undang Guru dan Dosen yang sebenarnya itu dikeluarkan tahun 2005 nomor 14. Lalu ada peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2008 yang menjelaskan bahwa guru di sekolah, kita bicara guru di sekolah ini ya, di tingkat pendidikan formal. Kalau guru di gereja, kalau guru di tempat-tempat pelayanan lain barangkali ini tidak terlalu penting. Tetapi bisa juga kita lihat ada hal-hal yang bisa kita pelajari dari sana. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik. Tadi sudah kita lihat terkait dengan kompetensi. Kemudian sertifikat pendidik. Sebabnya sekarang guru dan dosen wajib mengikuti program sertifikasi. Lalu tentu sehat jasmani, yes. Rohani, ya. Itu tadi kita katakan terkait dengan konsep dirinya harus sehat. Memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Tadi di atas sudah kita bahas pengetahuan dan skill untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembelajaran yang sedang dia kelola dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ada 4. Kompetensi pedagogik, ini disebut kompetensi dia mengajar, ya, kompetensi dia menjelaskan, kompetensi dia menjawab pertanyaan, hal-hal itu terkait dengan kompetensi pedagogik. Nanti akan kita lihat lebih jauh. Kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Nah, pertanyaan kita adalah bagaimana ini kalau di gereja? Bagaimana 4 kompetensi ini bisa di-upgrade di kalangan guru sekolah minggu, atau guru remaja, atau guru orang dewasa? Kalau konteks sekolah, ya jelas ini sudah menjadi tuntutan. Walau bagaimanapun ini harus. Ya, seperti misalnya, saya yakin saudara Swisti yang mengajar di sekolah, pasti ikut pelatihan ini dari waktu ke waktu yang dikelola oleh sekolah. Mungkin Ibu Heni juga sama yang mengajar di SMP. Mungkin juga akan atau sudah mengikuti kegiatan-kegiatan semacam ini. Jadi kalau kita lihat di sana adalah kita membangun kecakapan kita mengajar bukan hanya kecakapan pedagogiknya, tapi juga kompetensi-kompetensi lain yang saling berpengaruh satu sama lain. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat dalam bagian ini kepribadian. Kalau kepribadian menjadi penting, kalau kita lihat di sana dalam PP 78 tahun 2008 kita temukan ada sejumlah hal terkait kepribadian. Ya. Beriman dikatakan bagian dari kepribadian. Akhlak mulia, kearifan, ya, sikap bijaksana, sikap demokratis, mantap, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, sportif, memberi dirinya menjadi teladan bagi mereka yang diajarnya, objektif, mengevaluasi kinerjanya atau kinerja orang lain, bahkan mengembangkan diri secara mandiri berkelanjutan. Ini kepribadian yang perlu dimiliki oleh seorang pengajar. Kalau kita sebagai orang Kristen, tentu kita bisa pelajari bagian-bagian ini, mengembangkan kepribadian kita berdasarkan Alkitab dan teladan daripada Tuhan Yesus sebagai guru agung, dan kemudian firman Tuhan yang lain-lain akan membekali kita bagaimana menjadi pribadi yang beriman. Lalu kemudian pembangunan akhlak, karakter, virtus, ya. Kan kita bahas ini nanti soal kepribadian lebih jauh. Akhlak mulia itu banyak dibahas misalnya di dalam khotbah di bukit. Akhlak mulia itu ada di 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-5 sampai 7. Akhlak mulia yang dibahas di 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 7. Kalau saudara punya Alkitab, saya akan lihat dulu dan saya akan bacakan sebentar, dikatakan di sana. Ya. 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Iman, okay, di sini kepribadian salah satu unsurnya beriman, tapi juga di 1 Petrus ini dari iman ditambahkan kebajikan, iman yang berkebajikan, berhikmat, ya. Kemudian kebajikan itu ditambah pengetahuan. Dan kemudian dari pengetahuan ditambah self control, penguasaan diri. Gawat ya kalau guru nggak bisa menguasai dirinya, emosinya,
atau euforianya. Ada juga orang tidak mampu menguasai euforia yang sedang terjadi dalam dirinya. Lalu kemudian setelah penguasaan diri adalah ketekunan, ya. Dan kemudian di atas ketekunan dibangun kesalehan. Jadi kalau kita lihat dari kacamata 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7, apa yang dibahas di sini beriman, akhlak mulia, arif, bijaksana, ya. Tidak lepas dari apa yang disampaikan tadi oleh firman Tuhan, komponen-komponen kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan juga kasih kepada saudara-saudara. Jadi kepribadian ini harus terus dibenahi. Jadi kalau Anda mau membangun guru-guru berkualitas, jangan lupa dengan aspek kepribadian mereka. Oke, selanjutnya kita lihat, saudara, kompetensi pedagogik. Kalau kita membahas kompetensi pedagogik, apanya sih dimensi kompetensi pedagogik ini? Ada baiknya kita melihat peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2008 yang menggambarkan pada kita ada 8 komponen seseorang pengajar yang kompetensi pedagogiknya memadai atau barangkali katakanlah berkualitas seperti kita bahas tadi di slide pertama dan kedua. Kedelapan aspek itu adalah orang yang cakap mengajar, dia punya pemahaman wawasan atau landasan pendidikan. Nah, itu sebabnya kalau mau melatih orang guru sekolah minggu, guru remaja di sekolah, harus punya wawasan pendidikan Kristen berdasarkan Alkitab. Ya, apa sih pendidikan mengajar, tujuan kita mengajar? Tentu kita lihat dari sudut Alkitab. Jadi terus terang, ini yang kurang saya amati. Orang bisa saja membangun konsep pendidikan, tetapi lemah dia melihat dari konsep-konsep Alkitab. Yang kedua adalah pemahaman terhadap peserta didik. Jadi guru yang cakap mengajar, dia ngerti apa kebutuhan peserta didiknya. Jadi kita lihat ini contoh-contoh yang ditampilkan oleh Tuhan Yesus. Dia paham di tingkat mana peserta didiknya. Kalau dia menghadapi tokoh agama seperti Nikodemus, diskusinya juga diskusi intelektual. Kalau dia menghadapi wanita Samaria, wah diskusinya ya tentu diskusi yang sangat praktikal. Apalagi Tuhan Yesus langsung membongkar, ya, memperlihatkan kepada wanita itu bahwa masa lalunya sangat gelap. Dan dari situ kemudian terjadi percakapan bagaimana Tuhan Yesus menuntun dia untuk berharap atau menerima Mesias yang datang itu. Dan Mesias yang dijanjikan oleh leluhur mereka itu ternyata adalah yang sedang bercakap-cakap dengan dia. Tuhan Yesus kita lihat bagaimana mengajar anak-anak di Matius 19 ayat 13 sampai 15. Ketika mengajar anak-anak, dia tidak berkhotbah. Dia rangkul anak-anak, dia bersahabat dengan mereka. Saya bisa bayangkan mungkin dia ajak anak-anak ketawa, lalu kemudian ngomong 1-2 ayat barangkali dan satu pesan untuk mereka. Kemudian dikatakan, maka ia merangkul mereka, menumpangkan tangan atas mereka, dan memberikan berkat atas mereka. Ada di situ unsur talking, bicara. Ada di situ unsur touching, menyentuh. Ada di situ unsur providing blessing, ya, karena murid-muridnya adalah anak-anak. Kalau mengajar orang remaja, saudara kita lihat di Matius pasal yang ke-16, ada contoh pemuda yang kaya datang di Matius 16. Cara Tuhan Yesus berdialog dengan pemuda itu tentu berbeda, ya. Saudara bisa lihat Matius pasal 16, cerita mengenai bagaimana, bukan 16, pasal 19 ayat yang ke-16. Nah, Matius 19 ayat 16 sampai dengan 26. Kalau saudara lihat di sini, Tuhan Yesus sedang berhadapan dengan seorang pemuda yang sangat idealis, bahkan sangat moralis. Dan dia tipe pemuda yang sukses. Namun satu hal kelemahannya adalah tidak ada belas kasihan. Dia kaku banget mengikuti tradisi agamanya. Tetapi minus belas kasih kepada orang miskin. Dan itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan kepada dia, kalau engkau mau sempurna, ayat 21, juallah
segala milikmu. Nah, mendengar dijual segala milikmu, padahal dia sudah berusaha selama ini. Dan kemudian Yesus katakan, berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Dan orang muda itu, perhatikan di sini, Yesus mengajar orang muda loh. Nah, dengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Jadi cara Tuhan Yesus memperlakukan Nikodemus beda. Cara Tuhan Yesus mengajar wanita Samaria. Cara Tuhan Yesus mengajari anak-anak, nanti di pasal 19 ayat di atasnya, ayat 13 sampai 15 beda. Dan kemudian cara Tuhan Yesus menghadapi Marta dan Maria di Lukas pasal 10, saudara lihat sebentar Alkitabmu di situ, nggak usah kita baca semua. Lukas pasal 10, saudara bisa melihat ayat 38, 42. Tekniknya beda sekali. Bagaimana dia meresponi keberatan Marta melihat Maria adiknya terpesona dengan pengajaran ini. Karena dikatakan Maria duduk. Posisi duduk itu menggambarkan bahwa Maria like a disciple. Seperti murid-murid kalau berguru kepada gurunya zaman Yahudi, mereka duduk. Nggak duduk di bangku kayak kita. Mereka duduk dan kemudian gurunya duduk di bangku yang sedikit lebih tinggi, lalu semua orang lain mendengarkannya. Dan Maria mengambil posisi seperti itu. Dan Marta belum setuju Maria terpesona lebih dalam dengan pengajaran itu. Itu sebabnya dia mengganggu dengan alasan, tidak peduli engkau membiarkan aku seorang diri, kau izinkan Maria tenang-tenang saja. Tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, suruhlah dia membantu aku. Betulkah Marta kurang bantuan? No, bukan. Tradisi orang Yahudi, pastilah tempat di mana Marta dan Maria ada di Betani, itu banyak tetangga-tetangga mereka. Dan kalau misalnya Yesus dan rombongan, perhatikan ya, bukan hanya Yesus di sini, rombongan biasanya. Kalau saudara perhatikan pasal 8, Yesus selalu berjalan dengan rombongan. Dan kemudian masuklah dia ke rumah Marta dan Maria. Pastilah tetangga-tetangga Marta dan Maria datang. Ingat ya kasus Yohanes 11. Saat Lazarus meninggal, tetangga-tetangga mereka begitu rupa memberi perhatian kepada keluarga ini. Jadi ketika Marta mengatakan tidak peduli ke engkau membiarkan aku melayani seorang diri, no. Sebenarnya itu ekspresi dari kultur budaya saat itu. Saya dapatkan pemahaman ini dari Kent Bailey karena dia pernah tinggal di Timur Tengah hampir 50 tahun. Dia memahami dalam budaya Timur Tengah seperti itu, sebenarnya ini Marta takut kehilangan saudaranya dan nanti dia akan mengikuti Yesus. Persis pasal 8, ada rombongan-rombongan perempuan yang terus pergi mengikuti Yesus. Dan Marta belum siap. Nah, kembali ke sini adalah bagaimana Tuhan Yesus memahami hati peserta didiknya. Lalu kemudian dia menjawab kepada Marta, dikatakan, Marta, kau khawatir dan mengesahkan dengan banyak perkara. Hanya satu hal yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripada. Jadi kita lihat di sini adalah cara Tuhan Yesus mengajar, menyapa, memperlakukan beda orang, beda usia, beda gender, beda. Dan dikatakan oleh undang-undang ini, peraturan pemerintah ini, itu adalah bagian dari kompetensi pedagogi. Kompetensi mengajar. Itu sebabnya kalau Anda misalnya disebut seorang pedagog, ya, siapa tahu di antara kita ini yang belajar, nanti belajar, akhirnya disebut dia ahli pedagogi. Kalau ahli pedagogi kan berarti sebutan mereka itu seorang pedagog. Kalau ahli teologi sebutannya teolog, ya kan? Jadi ada orang jago dia, pedagognya bagus, lalu kemudian teologinya juga bagus. Maka disebut dia teolog dan pedagog. Atau kalau dia tambah lagi ilmunya satu, psikologi, teolog, pedagog, psikolog. Kalau dia ahli lagi antropologi, disebut teolog, pedagog, psikolog, antropolog. Macam-macam lah, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah pengembangan kurikulum dan silabus. Bagaimana mengemas bahan pelajaran. Kurikulum bahasa
sederhananya isi pelajaran, bahasa sederhana, tapi kurikulum lebih luas dari situ. Tidak ada waktu kita membahas itu. Tapi kurikulum bahasa sederhananya adalah isi pengajaran, apa yang kita sampaikan. Lalu kemudian silabus adalah rencana pembelajaran, rencana kita mengajar. Kalau guru di sekolah pasti harus menyusun dulu rencananya, topiknya apa, tujuannya apa, lalu kemudian garis besarnya apa, lalu urutan mengajarnya apa, nanti siswa melakukan 1, 2, 3 ABC-nya, lalu kegiatan awalnya ABC-nya, kegiatan intinya ABC-nya, kegiatan akhirnya ABC-nya, lalu menutup semua kegiatan itu apa. Nah, itulah yang disebut rencana pembelajaran atau silabus. Nah, orang yang mengajar kreatif itu terlatih untuk mengembangkannya. Nah, persoalannya di gereja butuhkah silabus? Ya mungkin bisa saja sangat sederhana. Kalau Anda bikin katekisasi misalnya, katekisasi per bulan demi bulan, katakanlah katekisasi itu berlangsung 6 bulan, bahkan ada katekisasi 1 tahun, tentu minggu demi minggu dibuat. Minggu pertama apa, minggu kedua apa, minggu ketiga apa, topik ini apa, tujuannya apa, terus kemudian garis besarnya apa, siapa yang mengajarnya, durasinya berapa menit, dan seterusnya. Nah, orang yang cakap mengajar harus membiasakan diri bagaimana merancang, menyusun bahan pengajaran yang relevan, termasuk urutan-urutan dari kegiatan dia ketika dia mengajar. Yang keempat adalah orang yang pandai mengajar, dia mampu juga merancang pembelajaran. Sebenarnya terkait dengan yang kita katakan tadi di atas. ABC-nya kegiatan belajar itu. Ya, kegiatan inti apa, kegiatan awal tadi apa, kegiatan akhir apa. Ya, perencanaan seperti itu. Lalu melaksanakannya, nomor 5, mengelolanya. Jadi kadang orang sudah buat rencana pembelajaran, tapi ketika dilaksanakan kurang mendidik. Kenapa kurang mendidik? Karena barangkali yang terjadi adalah kemarahan, konflik, ya kan? Tidak memberi teladan. Misalnya dulu saya di SMP, SMA melihat guru mengajarkan yang baik, tapi aduh smokingnya kayak kereta api. Saya pikir guru itu nggak mendidik. Lalu kemudian ketika dia mengajar sesuatu, kemudian kita tanya, kemudian dia selalu ada alasan untuk tidak menjawab pertanyaan itu. Dan kemudian kita juga jadi malas untuk bertanya. Jadi pembelajaran seperti itu barangkali kurang mendidik. Atau pembelajaran yang kita sebut itu pembelajaran yang tidak merangsang, memotivasi. Nah, yang nomor 5 ini menghendaki juga pembelajaran yang bukan hanya mendidik, tapi juga dialogis. Diharapkan seperti itu. Bahkan kalaupun misalnya Anda mengajar anak-anak di sekolah minggu, bukalah ruang dialog. Nah, melalui percakapan itu, ya kayak percakapan Yesus dengan Nikodemus, kayak percakapan Yesus dengan anak-anak di Matius pasal yang ke-19. Kalau membiasakan dialogis semacam itu, sebenarnya kalau seorang guru tetap bercakap-cakap, tapi dia bisa seperti mengarahkan percakapan itu ke poin-poin yang mau dia giring. Tak terasa dialog mereka itu sudah menggiring ke sebuah tujuan. Dan seluruh poin yang mau dia bahas di kegiatan di kelas itu melalui pendekatan dialog sebenarnya sudah masuk. Nah, itulah kalau orang sudah terbiasa berlatih bisa dialog yang sedemikian rupa semua bahan pelajaran itu dan tujuan mengajarnya itu terwujud. Tapi ini butuh latihan. Ini kalau saya katakan jangan saudara membatasi diri seolah-olah bahwa tidak diperlukan itu pendekatan dialog. Nomor 6 adalah bagaimana guru perlu memanfaatkan, pengajar memanfaatkan teknologi pembelajaran. Sekarang ini terkait dengan teknologi apa itu kalau membuat slide itu teknologi, membuat animasi, membuat contoh-contoh macam-macam yang terkait dengan hal itu. Lalu kemudian yang ketujuh adalah bagaimana menilai hasil belajarnya. Kalau misalnya dia sudah
mengajarkan sesuatu 4 kali, bagaimana dia tahu kalau pelajaran 4 kali ini efektif? Karena tadi seorang guru kompeten itu successful, efektif, berdampak. Nah, ini tentu harus dibuat evaluasinya. Bisa mengajukan pertanyaan, bisa membuat angket, bisa membuat semacam perintah untuk memberikan refleksi. Nah, kemudian nanti bisa dilihat dari sana dan membuka ruang apa usulan dari peserta itu. Yang kedelapan adalah pengembangan peserta didik untuk aktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Dan seorang pedagog, orang yang cakap mengajar, selalu berusaha supaya anak didiknya itu bisa lebih jauh lagi, ya, lebih jauh lagi. Kamu sudah sampai di sini, dan kamu bisa lebih bagus lagi kalau ini dipelajari, bla 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 bla, gitu. Jadi setiap kesempatan sebenarnya bisa kita lakukan secara praktis 8 aspek ini kita perhatikan dan tidak harus saudara mengajar di konteks sekolah maupun perguruan tinggi supaya 8 hal ini karena secara praktis pun di gereja kita bisa melakukan perkara ini. Nah, saudara, kita lihat di sini adalah kompetensi yang ketiga adalah kompetensi sosial. Ini nanti akan kita bahas lebih jauh, ya, kompetensi berkomunikasi, baik tulisan, lisan, menggunakan teknologi. Sekarang guru sekolah minggu bisa menggunakan WA dan memberi pesan kepada anak-anak, tentu anak-anak yang sudah diizinkan orang tua memiliki HP sendiri, atau kalau tidak kepada HP WA orang tuanya, macam-macam, bergaul secara efektif dengan peserta didik, dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, kalau itu di sekolah. Pokoknya kompetensi sosial ini terkait dengan bagaimana guru membangun komunikasi dan relasi dengan baik orang yang dia ajar maupun orang lain yang juga mengajar. Bergaul dengan santun juga katanya dengan masyarakat di sekitar dan seterusnya. Jadi pertanyaan kita adalah apakah seorang guru yang cakap mengajar hanya dia piawai menjelaskan tapi kurang dia dalam kompetensi sosial. Saya yakin bahwa guru yang cakap mengajar adalah guru yang sangat bagus di dalam menyapa orang lain, memperlakukan orang lain, menghargai pemikiran orang lain, walaupun pemikiran itu belum pas, tetapi dia hargai bahwa orang itu sudah menyatakan sesuatu, ada penghargaan. Dan kemudian saudara kita lihat lagi, ini kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini secara umum boleh kita katakan adalah orang ini benar-benar sudah sudah piawai. Profesional itu muncul dari adanya pemahaman yang luas, ya, mendalam dari seluk-beluk kegiatannya, kalau itu guru, kalau itu dosen, kalau itu pengajar di sekolah minggu, apakah itu pengajar anak, remaja, pra remaja, pemuda, mengetahui beragam hal terkait di situ. Mengetahui konsep metode disiplin keilmuan. Kalau dia guru PAK yang profesional, betul-betul dia belajar PAK. Nah, itu sebabnya misalnya di kami di program S1, baru semester lalu saya mengajar mata kuliah kurikulum PAK untuk S1, saya mengajak mahasiswa itu explore kurikulum PAK di SSD, kurikulum desainnya gimana dia dibuat, topik-topiknya apa, lalu kita bicarakan relevan ini enggak dengan umur sekian. Kalau SD kelas 1 umurnya berapa? Lalu yang mereka pelajari topik ini. Menurut saudara ini gimana? Pas enggak ke situ? Jadi mengajak berdialog seperti SMP bagaimana, SMA bagaimana. Karena saya menganggap bahwa anak didik ini atau mahasiswa harus mampu memahami, menghargai kurikulum PAK yang sudah ada, lalu dari situ kemudian dia bisa mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan konteks di mana dia berada. Jadi memang ini nomor B ini di gereja pun perlu sekali. Kalau pendeta sebagai guru jemaat, pendeta, gembala sebagai pengajar bagi jemaatnya, tentu teologinya harus bagus, ya kan? Nah, tentu bukan keilmuan sains umum di sini, tapi
Tentu teologianya harus bagus. Ilmu tadi Saudara Benny mengingatkan hermeneutikanya harus bagus, penafsirannya harus bagus. Seni ya, yang relevan menyampaikan juga harus bagus. Jadi ada banyak perkara yang membuat kita perlu mengembangkan dimensi profesional. Nah, bagaimana kita mengembangkan semua ini? Secara singkat saja, ada banyak ragam. Orang menjadi cakap mengajar karena dia memang mengikuti pendidikan formal. Nah, kalau apalagi dia di sekolah keguruan. Yang kedua, bisa melalui pelatihan. Saya yakin saudara yang hadir di sini yang tidak bagian dari mahasiswa, nah ini bagian dari pelatihan, ini service training, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saudara. Yang ketiga adalah belajar mandiri. Ada orang tekun membaca buku-buku, mengajar, satu, dia dapatkan lagi yang lain lagi, dia dapatkan lagi yang lain, apalagi sekarang sudah ada Mbah Google yang bisa di googling untuk mendapatkan materi-materi untuk belajar mandiri, bagaimana memimpin diskusi, bagaimana mengelola studi kasus, bagaimana memberi penjelasan yang tepat, bagaimana bercerita yang menarik, banyak sekali. Tinggal kemampuan dari, bukan hanya kemampuan, tapi kemauan dari guru sekolah minggu atau guru agama untuk belajar mandiri. Yang terakhir adalah Anda menjadi kompeten, Anda menjadi cakap karena sering berlatih. Nomor 4 ini. Jangan ada orang merasa nanti aku akan cakap mengajar setelah 10 tahun, padahal dia malas ketika dikasih tugas mengajar. Ya bagaimana dia akan cakap? Kan itu persoalan. Nah, Anda akan cakap menjadi penulis, entah artikel, entah buku, kalau Anda sudah berlatih. Nggak mungkin orang jadi cakap, jadi kompeten, kalau tidak ada pelatihan. Nah, yang sering terjadi adalah disulap-sulap semua. Dia dianggap menjadi guru profesional, guru kompeten, dosen kompeten, tapi keempat bidang ini kurang dikembangkan secara bersamaan. Ya, jadi ini hanya menambah pemahaman bahwa kecakapan mengajar bisa dikembangkan dari berbagai aspek. Ada orang pendidikan formalnya mungkin hanya SMA, tetapi pelatihan dia ikuti, wah luar biasa. Dia selalu update pelatihan-pelatihan. Bahkan dia mencoba sendiri beragam metode dia mengajar. Lalu kemudian satu hari muncullah tulisan-tulisannya. Lalu sangat memberi dampak kepada banyak orang dan diperhitungkan tulisan. Jadi pendidikan formal mungkin hanya SMA atau D1 atau D2, atau mungkin bahkan ada orang yang hanya S1, namun karena pelatihan, karena pengalaman, karena belajar mandiri, tidak kalah berbicara dengan S3. Jadi jangan lupa saudara, 4 komponen ini Anda perhatikan. Ada orang S3 dia, sudah doktor dia pendidikan formal, tapi kurang dia pelatihan-pelatihan. Karena merasa udah doktor nggak perlu berlatih, itu kan salah. Kemudian juga belajar mandirinya kurang. Ya, aku kan udah dokter, jadi ijazahnya itu digantungkan di kantornya atau di rumahnya gitu supaya ketika orang berjumpa dengan dia rada segen gitu ada. Terus kemudian kurang dia membangun pengalaman. Jadi ini nggak balance gitu. Nah, saudara kalau menjadi kompeten di bidangmu sebagai konselor, sebagai guru, sebagai pendeta, gembala, saya kira 4 aspek ini menjadi sesuatu yang Anda bisa pakai dalam rangka memberdayakan orang di gereja. Ya. Saudara bisa melihat, oh si ini sudah pendidikan formalnya bagus, tapi pelatihannya kurang. Ya, si ini sudah bagus pendidikan formalnya, tapi pengalaman kerjanya masih minim. Ini harus dikembangkan melalui pelatihan atau belajar mandiri, dan seterusnya. Silakan Anda kembangkan aspek-aspek ini. Yang berikut, saudara, yang mau kita lihat di sini adalah aspek sentralnya kompetensi kepribadian. Bagi saya, sebagai orang Kristen dan sebagai orang yang mendalami pendidikan Kristen, hemat saya, apalagi saya melihat tokoh-tokoh yang dipakai oleh Allah di dalam Alkitab. Sebutlah Musa. Nabi Musa dalam perjanjian lama. Amazing ya.
dia adalah pengajar Torah, dia adalah pemimpin, dia adalah manajer, segala-galanya dia. Tapi orang ini di mana letaknya? Ada satu ayat di dalam Perjanjian Lama dikatakan Musa adalah orang yang sangat lemah lembut. Padahal kalau saudara lihat dia bisa ngambek, ya. Dan bagaimana kalau umat juga seringkali marah sama dia. Kalau umat sudah merasa nggak adil, kurang air, kurang makanan, bagaimana mereka ngambek terhadap Musa. Apalagi kalau saudara lihat Musa turun setelah dari Gunung Sinai 40 hari 40 malam, lalu membawa 2 loh batu, turun dengan Joshua, lalu kemudian dia dengarkan suara menari-nari, lalu kemudian dia tanya kepada Joshua, suara apa itu katanya. Lalu yang ternyata begitu sampai di bawah, ya, kakaknya Harun mengajak umat Israel menari-nari sambil menyembah lembu dari emas. Wah, marah banget dia. Pecah itu 2 lobat. Ngambeknya luar biasa. Tapi disebut dia adalah orang yang sangat lemah lembut. Barangkali maksudnya adalah dia tegas. Dia menguasai diri. Dia tahu boundary, batas-batas. Kenapa dia marah? Sampai jauh mana dia marah? Lalu kalau saudara membaca di kitab Keluaran, saudara bisa melihat selanjutnya disebutkan Musa setelah peristiwa loh batu dipecahkan itu, beberapa hari kemudian dia datang di kemah suci, dia menyampaikan isi hatinya kepada Allah, begitu sangat-sangat pribadi, dan dia mencurahkan semua kecewaannya. Dan kita lihat adalah seorang contoh Musa, pengajar yang hebat, tentu dibantu lagi oleh kakaknya. Tapi kita lihat di sana kepribadian. Joshua juga sama. Daniel juga sama. Nabi Elia juga sama. Nabi Elisa juga sama. Karena Nabi juga demikian. Personality. Apa ini 3 hal ini yang saya lihat? Saya mau sampaikan pada saudara. Penghargaan dan penyembahan diri menjadi penting. Saya berharap kita selalu mengembangkan dasar penghargaan diri kita yang sehat. Kita sebagai pengajar berharga karena darah Yesus sudah menebus kita. Itulah seorang penulis buku seri Selamat, dalam Selamat Menabur dia bilang, kalau aku guru profesional, pengajar profesional, aku tidak akan berhenti mengajar walaupun melalui tulisan, walaupun orang lain tidak membayar saya karena saya profesional. Yang kedua, orang yang berkepribadian sehat adalah orang yang nilai-nilai hidupnya, dia tahu apa yang dia cari ya dalam hidup sementara ini. Ya tentu uang perlu, materi-materi lain perlu, tetapi bukan itu yang terutama dalam dirinya. Saya selalu mengatakan ini kepada guru Kristen, dosen Kristen, supaya kita bersedia mengalami transformasi. Apa sih the top priority dalam hidup ini? Lalu kemudian yang ketiga adalah perangai, karakter yang sudah tadi kita bahas. Ada di 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat 13, ada 3 karakter, iman, kasih, pengharapan. Lalu ada lagi di 2 Petrus itu, pengetahuan, kepedulian, keberanian, penguasaan diri, kasih kepada sesama orang lain. Nah, di abad pertengahan, bapak-bapak gereja membahas antara 7 sampai 12 karakter yang sangat penting ditumbuhkan oleh orang Kristen. Dan kita tidak punya waktu membahas perkara. Tapi inilah, bahwa kecakapan mengajar ada hubungannya itu dari ekspresi kepribadian. Nah, yang lain saya menggambarkan pentingnya kecakapan mengajar ini, kalau di atas saya pakai kata kepribadian, bagian dari kepribadian itu menurut saya adalah spirituality. Ya, spiritualitas bagian dari kepribadian. Apa itu spiritualitas? Spiritualitas itu adalah kondisi spiritus. Spiritus itu bahasa Latin. Spiritus itu adalah sesuatu yang menyala di dalam diri kita. Dalam bahasa Yunani itu pneuma. Setiap pengajar dan orang yang kita ajar ada pneuma, ada roh, atau bahasa Ibrani-nya ruah, ya. Dan ini sangat penting, ya.
untuk kita bina supaya dia berkembang, supaya dia sehat. Dalam Roma dikatakan hendaklah kerajinanmu jangan kendor dan biarlah rohmu menyala-nyala. Spiritus kami itu menyala. Itu tadi dikatakan sejak awal, orang yang kompeten motifnya di dalam itu hebat sekali. Dan yang berikut, siapa yang mempengaruhi spiritus kita? Kondisi spiritus kita itu tentu berpengaruh kepada apa yang kita sebut di sini knowledge kita. Pengetahuan kita dipengaruhi oleh spiritualitas kita. Kalau Anda mau memperkaya spiritualitasmu, bisa diperkaya melalui pengetahuan tentang Tuhan, pengetahuan tentang firman. Terus spiritualitas terekspresi di dalam the doing, saudara. Keterampilan saudara berkhotbah, mengajar, mengkonseling, memberitakan Injil, menulis, dan lain-lain. Ekspresi dari spirituality. Dan spiritualitas itu nampak di dalam emosi-emosi. Apakah punya empati, kepedulian, atau cuek, atau apa. Itu spiritualitas terekspresi di situ. Dan spiritualitas, penggambaran lain di sini adalah mempengaruhi the being, saudara, karakter saudara. Jadi ini penggambaran seperti ini menolong kita melihat mana yang kita benahi. Kita benahi kepribadian kita benahi juga dimensi spiritualitas kita. Saya rindu banget membekali hamba-hamba Tuhan, guru sekolah minggu, guru supaya kuat spiritualitasnya. Bagaimana itu bisa bertumbuh spiritualitas? Coba kita lihat dulu apa dikatakan oleh Andar Ismail ya. Dalam 2 buku. Pertama, dalam Selamat Menabur 1997. Lalu tahun 2003 dia tulis buku Selamat Berkembang. Dia gambarkan seperti ini. Spiritualitas itu adalah riak getaran hati yang halus. Atau citra rasa yang halus. Tentang yang ilahi. Yang terdapat dalam sanubari seseorang. Nah, saudara lihat di sini. Spiritualitas itu insight. Di dalam inner being kita. Dia adalah riak getaran insani yang timbul karena merasakan sentuhan yang halus dari yang ilahi. Definisi ini membawa kita bisa memahami kenapa Tuhan Yesus mengatakan kepada perempuan Samaria, kalau engkau tahu siapa yang berbicara kepadamu, berilah aku minum. Kau akan memberinya air, dan dia akan memberikan padamu air hidup. Air hidup yang mengalir. Ya, tak hentinya dia mengalir sampai kepada kepenuhannya. Jadi, kalau roh Allah hadir dalam diri kita, jadi ada sentuhan yang halus. Dan ini sangat dibutuhkan oleh guru-guru agama di sekolah. Karena saya melihat juga banyak guru agama yang tidak memiliki dimensi seperti ini. Banyak tahu teologi, banyak tahu pelajaran yang disampaikan sebagai pengetahuan, tetapi tidak merasakan sentuhan yang halus dari yang ilahi ini. Kalau saudara melihat di satu Yohanes dulu, saya mengajak saudara melihat 1 Yohanes, kalau saudara punya Alkitab, lihat di situ 1 Yohanes, saat gereja menghadapi aliran-aliran gnostik dan termasuk antikristus. Kalau saudara lihat di sini, 1 Yohanes adalah semacam jawaban yang diberikan oleh Yohanes kepada jemaat bagaimana menghadapi orang-orang yang kemudian menyangkal bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia katakan dalam pasal 2 ayat 20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Maksudnya, Roh Kudus sudah hadir dalam diri kamu. Karena itu, pengurapan dari yang Maha Kudus itu bikin kamu ngerti. Roh Kudus itu memberikan pengetahuan ilahi dalam batin seseorang. Nah, mantap sekali bagian ini. Ayat 27 juga. Sebab di dalam kamu, di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu, tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Maksudnya orang lain ini adalah pengajar-pengajar yang mempelesetkan Injil. Dan saudara bisa lihat itu, siapakah mereka ini di dalam pasal yang kedua, ayat 18. Itu antikristus, ayat 18 antikristus. Siapakah mereka ini yang menyangkal Yesus? Ayat 22, mereka disebut oleh Yohanes pendusta karena mereka sudah menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus.
Dan itu adalah antikristus yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Terus dia bilang kepada jemaat, tapi saya percaya bahwa Roh Kudus mengajari kalian bagaimana menghadapinya. Nah, jadi jemaat di Efesus nampaknya ini suara Yohanes ditujukan pada jemaat yang ada di Efesus atau jemaat yang ada di tempat lain pada waktu itu supaya mereka selalu menikmati kebersamaan dengan Tuhan, dengan kehadiran yang dipakai bahasa kamu beroleh pengurapan. Spiritualitas adalah kualitas gaya hidup seseorang sebagai hasil dari kedalaman pengalamannya dengan Allah secara utuh. Perhatikan ya, pengalaman secara utuh dengan Allah. Ya, oleh firman-Nya, oleh kehadirannya, jamahannya, sentuhannya. Wow, saya adalah tipe manusia yang menikmati pengetahuan teologi, berpikir kritis, analisis, I like it. Tetapi saya juga adalah tipe manusia yang saya suka kehadiran Allah, merasakan sesuatu. Dan selalu mencari pengalaman yang makin indah berjalan bersama Tuhan. Bahkan setiap hari rasanya terus pengen menikmati pengalaman. Ada experience, ada knowledge di situ, dan kemudian tentu dimensi lain dari kepribadian itu harus dikembangkan. Spiritualitas adalah gaya hidup sehari-hari, merupakan buah hubungan kita dengan Yesus. Kalau tadi dipakai yang ilahi di atas, lalu baris kedua dia pakai Allah, dan di baris ketiga ini dia pakai lagi, itu buah hubungan kita dengan Tuhan. Saudara bisa melihat kedalaman pembahasan ini. Kalau kita sudah bersama dengan Yesus, kita akan berbuah. Saudara bisa membaca tulisan dari Ismail di buku Selamat Berbuah yang diterbitkan tahun 2015. Ya, hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Ada juga buku tahun 2013, Selamat Sehati. Bagaimana kita menjadi sepikir dengan Tuhan Yesus, sehingga itu mempengaruhi efek kita. Dan ini nasihat dia kepada guru, kepada pemimpin gereja, kepada warga jemaat. Jadi saya anggap pengalaman dari Ismail ini sangat afektif dan fonatif. Nah, saudara, saya ingin mengajak saudara melihat, nanti silakan cari buku ini, memang ini belum diterjemahkan, ada macam-macam ragam spiritualitas. Orang Katolik sangat suka nomor satu. Mereka membangun spiritualitas yang mengikuti jejak-jejak Yesus. Bahkan ada ritus-ritus mengikuti jejak Yesus dari kelahirannya sampai dia di puncak penyaliban. Saudara bisa lihat misalnya di daerah Cisarua ada satu tempat retreat di situ, orang bisa berjalan dari bawah, ada gambar-gambar batu-batu yang digambarkan tempat Yesus dilahirkan, terus berjalan lagi sampai ke puncak dia, mikul salib, Golgota, apa semacam relief semacam itu, imitasio. Ya. Dan kemudian yang kedua adalah perenungan. Ada orang yang membangun spiritualitasnya banyak berdoa, banyak berenung. Kita lihat ada hamba-hamba Tuhan yang kuat dalam doa. Saya tahu ada seorang hamba Tuhan di Bandung yang wow, kalau dia udah berdoa itu bisa berjam-jam, jamaatnya saudara banyak. Dan saudara tahu pendidikannya hanya SMP, ya. Kemudian dia masuk sekolah Alkitab biasa. Tapi doa perenungan, amazing. Dan kalau saya khotbah di gereja dia akan bilang, Pak Jabat, khotbah pagi tolong bedakan dengan khotbah sore. Saya bilang, kenapa? Karena aku ingin belajar pengajaran yang pagi dan aku ingin belajar pengajaran yang sore. Itu luar biasa beliau. Dia lebih tua dari saya, tapi saya kagum dengan dia bisa berdiam, dia bisa berdoa, disiplinnya hebat sekali. Kayaknya dia doakan semua orang, anggota jemaatnya dari yang kecil sampai yang besar. Model kekudusan, ada orang yang membangun spiritualitasnya terkait dengan apa dikatakan oleh 2 Petrus tadi. Bangunlah iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, dan juga kesalehan. Dan Tuhan Yesus mengatakan ini, berbahagialah mereka yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Kekudusan ini menjadi penting. Dan di Ibrani dikatakan, hendaklah kamu kudus. Kudus dalam pernikahanmu, kudus dalam seksualitasmu. Jadi ada banyak alasan menekankan
bagaimana kita hidup kudus. Apalagi Roh Kudus sudah hidup dalam diri kita, sehingga kekudusan itu harusnya overflow. Guru yang mengajar bukan hanya pandai cuap-cuap, tetapi nampak dalam kekudusan. Mungkin dia akan mengajarkan kepada orang yang dia ajar, kita harus hidup kudus loh. John Wesley adalah orang yang selalu mengajarkan kekudusan. Itu sebabnya di kemudian hari tulisan-tulisan John Wesley disebut tulisan-tulisan yang mendengungkan betapa kita perlu hidup kudus di hadapan Allah karena hubungan kita dengan Dia. Yang keempat adalah model karismatik. Model karismatik yang banyak diwarnai oleh apa? Revival, kebangunan, worship, celebration, sukacita, joy, dan tidak salah dengan semacam ini. Saya pikir ini juga bagus ya. Tidak hanya nomor satu imitasio, tidak hanya kontemplasi, tetapi ada karismatik, ada karunia-karunia. Karisma adalah karunia-karunia, mengakui karunia-karunia, dan bahkan berdoa pada Tuhan supaya dirinya berlimpah dengan karunia-karunia. Kelima adalah model sosial. Ada orang membangun spiritualitasnya bukan hanya di worship and celebration, tetapi juga menunjukkan spiritualitas yang kuat melalui belas kasihan, peduli sosial. Siapakah orang ini? Ya pasti kita tahu itu Mother Teresa ya, yang dia di Calcutta. Spiritualitas kontemplasi dia perkuat, spiritualitas imitasio dia perkuat, tetapi juga spiritualitas sosialnya terpuji dan selalu memberi pertolongan bagi orang lain. Dan saya yakin kalau guru yang cakap mengajar membangun semua ini akan tetap revolusi terjadi. Lalu yang keenam adalah model Injili. Orang Injili selalu menomorsatukan yang penting baca Alkitab, saat teduh 3,5 pasal per hari, dan menghafalkan kitab. Tidak ada salah dengan itu. Aku juga suka menghafal Alkitab, membaca Alkitab, terus kemudian mencatat-catat. Bahkan di Facebook saya suka mengekspos ajaran Alkitab, perenungan, studi, eksegesa, macam-macam itu. Tapi seringkali orang Injili lemah dalam karisma. Mungkin lemah juga dalam kekudusan. Lemah juga dalam kontemplasi. Jadi ini juga kita tahu itu macam-macam aliran atau tren atau disebut oleh Richard Foster model-model spiritualitas. Lalu yang terakhir adalah sakramen. Gereja Katolik sangat kuat dengan sakramen. Gereja Episkopal juga sangat kuat dengan sakramen. Gereja-gereja yang Lutheran juga sangat kuat dengan sakramen. Sakramen ini dianggap sangat luar biasa. Kan sakramen baptisan, sakramen perjamuan kudus, ritual ini menjadi sesuatu yang dianggap harus dibuat begitu rupa. Ya. Tapi kadang-kadang bisa terjebak di situ semacam ritualisme. Ya. Tapi kurang dimensi roh yang menyala seperti yang dikatakan nomor 4. Jadi kalau saya mengatakan setelah saya membaca buku-buku Richard Foster dan ada 3 buku bahkan lebih sebenarnya tulisan-tulisan Richard Foster ini tentang spiritualitas, dia patut menjadi referensi orang kalau mempelajari masalah spiritualitas. Dan kalau saya lihat di situ adalah kita hubungkan dengan panggilan kita mengajar, kita harus bertumbuh dalam dimensi spiritual ini. Jadi ini juga kalau saudara yang hadir di sini, kita semua saya lihat ada 33 orang, dan mungkin kita ya pasti jabat, saya memang di model nomor 7. Oke. Saya memang di model nomor 6 kata yang. Saya memang di nomor 4, Pak. Itu tradisi kami. Wow, with the Holy Spirit and power. Api Roh Suci. Oke, that's good. Tapi mari kita pelajari satu persatu dari sini. Barangkali yang ini sekarang, yang ini saya kembangkan, yang ini saya kembangkan. Karena semua saya lihat adalah bisa kita memperkaya diri kita kalau di dalam perjalanan kehidupan spiritualitas kita. So, diperlukan pelatihan agar guru cakap mengajar. Itu tadi. Yang kedua, diperlukan kecakapan mengajar bukan hanya terletak pada keterampilan guru menjelaskan, menerangkan, menjawab pertanyaan, melatih pemecahan soal atau masalah. Diperlukan juga kecakapan mengajar dipengaruhi oleh aspek keberadian, spiritualitasnya, karakternya.
Guru yang mengajar bukan hanya materi pelajaran, tetapi mengajarkan spiritualitasnya, mengajarkan kekudusan hidupnya, mengajarkan nilai-nilai hidupnya. Jangan lupa itu. Dan itu sebabnya guru-guru Taurat orang Yahudi dikritik oleh Tuhan Yesus. Sampai Yesus mengatakan di Matius pasal 23, Yesus mengatakan di situ begini, saya buka. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Perhatikan ayat 3. Turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan. So the teaching is good. Ya, pengajarannya sangat bagus. Turutilah yang mereka ajarkan. Bagus pengajarannya, apalagi tentang Taurat Musa, para nabi, mungkin mengulas kitab Mazmur, Amsal, macam-macam itu. Tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Lalu kemudian diperluas. Kenapa Yesus mengatakan seperti contoh-contoh kehidupan mereka tidak berintegritas. Siapa yang harus merubah kepribadian pengajar, saudara? Kalau saya katakan ya Allah Bapa, Allah Putra, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Namun dia juga menuntun kita mempelajari pengetahuan dan praktik terkait kompetensi mengajar. Artinya Tuhan menyuruh kita juga belajar. Itu tadi dikatakan ada 4 dimensi. Pendidikan formal, pendidikan non-formal, pelatihan, otodidak, dan seterusnya. Orang berhikmat itu belajar dengan berbagai cara. Kata kitab Amsal. Ya. Bahkan dikatakan kitab Amsal belajar di pintu gerbang. Ya. Belajar di berbagai tempat untuk mendapatkan hikmat. Begitu juga kita. Walaupun Allah adalah sumber hikmat pengetahuan. Kemudian kita perlu belajar dari Tuhan Yesus Kristus, Guru Agung. Dia diakui mengajar dengan kompeten, padahal dia dibesarkan di Nazaret. Ya. Bukan di pusat agama Yahudi Yerusalem. Namun di Matius 7 ayat 28-29, kalau saudara membuka dengan saya Matius 7-29, besok akan kita juga bahas itu. Dikatakan di sana setelah dia mengakhiri khotbah di bukit, apa yang ditangkap oleh Matius, dikatakan begini, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, takjublah orang banyak mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berwibawa, berkuasa. Tidak seperti ahli Taurat mereka. Artinya ahli Taurat tidak ada wibawa dalam pengajaran mereka. Bisa aja mengutip. Di pengajaran Yahudi dulu ada yang bernama midrash. Midrash sebenarnya mirip dengan kata madrasah. Ya. Artinya midrash adalah pengajaran guru-guru di berbagai madrasah. Itulah namanya midrash. Orang Yahudi dulu kalau belajar dia di Yerusalem pasti mengenali ini pengajaran guru mana, midrash mana, maksudnya madrasah mana. Dan seterusnya itu. Dan orang-orang ahli Taurat pasti mengulang-ulang itu. Tapi Tuhan Yesus dia tidak demikian. Kalau saudara perhatikan di dalam Matius pasal 5. Misalnya di dalam Matius pasal 5 ayat 21. Kamu telah mendengar nenek moyang kita berkata begini-begini. Jangan membunuh, siapa membunuh harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu. Marah pun terhadap saudaranya harus dihukum. Ayat 27. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Ayat 28. Aku berkata begini kepadamu. Memandang perempuan, sudah mengingininya juga berzina. Begitu juga ayat 33. Kamu telah mendengar difirmankan nenek moyang, jangan bersumpah. Pegang sumpahmu di hadapan Tuhan. Aku berkata kepadamu. Mungkin ungkapan-ungkapan kamu telah mendengar, tapi aku berkata padamu, dimaknai oleh banyak orang. Wih, ini orangnya powerful. Berkarisma. Kepribadiannya juga lemah lembut dan rendah hati. Dia mengatakan, marilah belajar kepada aku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Dia berani mengatakan. Saya tidak tahu apakah saudara berani mengatakan, ya, hai murid-murid, belajarlah kepada aku karena aku lemah lembut rendah hati, ya, puji Tuhan. Silakanlah sampaikan. Yang berikut, pandai bercerita. Sehingga mereka yang diajar mengerti kebenaran kerajaan Allah. Saudara bisa melihat cerita-cerita itu, Matius pasal yang ke-13, Markus pasal yang 4, dan Injil Lukas ada banyak lagi cerita. Cerita yang bisa mengkritik tokoh-tokoh agama. Lalu kemudian dia mengajar anak-anak, sudah saya bahas, mengajar perempuan. Nah, kemudian dia menguasai kitab suci, bahkan tokoh agama juga
salah baca kitab suci. Misalnya lihat Matius 19. Matius 19 di sini dia dituliskan oleh Injil Matius bagaimana dia mengoreksi pemikiran orang keliru. Matius 19 dikatakan begini. Setelah Yesus selesai dengan pengajaran itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Tetapi datanglah orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Tiba-tiba Yesus bilang, kamu nggak baca? Tidakkah kamu baca? Ya, hebat banget ini. Tidakkah kamu baca? Saya mengajak orang untuk kembali kepada bacaan. Bacaan kamu apa? Nah itu Yesus bilang. Kamu membaca apa? Sehingga kamu ngambil kesimpulan seperti itu. Makanya kemudian dikoreksi oleh Tuhan Yesus. Bacaan yang sesungguhnya dikatakan oleh kitab suci seperti ini. Jadi betul-betul dia menguasai kitab suci dan membimbing orang back to the scripture. Kembali pada kitab suci, sumber otoritas. Dan yang terakhir di sini, apa panggilan Tuhan Yesus untuk mengikuti jejaknya? Nah, kalau Tuhan Yesus adalah orang yang begitu kompeten, tentu saya pikir dikasihnya bagi kita adalah supaya kita boleh menirunya. Nah, saudara, itulah dulu sajian yang kita bisa sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya, kayaknya chatnya sudah ada Kak di sini. Oh, sudah ada di sini beberapa. Saya baca dulu ya. Atau ada yang mau sampaikan dulu satu ungkapan, hei Pak, saya mau gini, silakan angkat tangan. Sebelum saya lihat chat ini. Pak Semi bisa bergabung ya dari Amerika, beliau ini luar biasa, nggak tahu jam berapa sekarang di sana, kayaknya dia kadang ya, ada yang mau sharing? Kalau enggak saya akan lihat di sini beberapa hal. Oke, kita lihat sama-sama. Kalau suara Bapak tidak terdengar, berarti itu nggak tahu apakah kesalahan di sini. Baik, ini. Oh, Pilson sudah menolong memberikan PP nomor 74. Thank you. Oh, bukan PP nomor 78, tapi 74. Thank you. Terima kasih untuk koreksi. Nanti saya akan lihat. Ya, maklum orang tua bisa salah menuliskan. Lalu, apakah guru Pak bisa disebutkan memiliki kompetensi spiritual? Dan apa yang membuat yang meliputi dari kompetensi spiritual itu? Ya, tadi sudah saya sampaikan kompetensi spiritual itu bagian dari kepribadian. Dan apa yang dimaksud dengan spiritual atau spiritualitas tadi ada beragam dimensi. Ya, saya sudah jelaskan disampaikan oleh kutipan dari Andar Ismail. Jadi kalau kita kembali kepada PowerPoint yang tadi. Saya kira itu, kalau ada pertanyaan lain silakan. Masih ada, kita punya waktu 15 menit lagi. Silakan kalau masih ada yang mau sharing, silakan. Terutama mahasiswa yang mengikuti kuliah dulu. Nanti peserta yang lain bisa menyampaikan. Ya, silakan. Benny, ya silakan Benny. Oh, Wali. Ini apa? Sedang apa? Tangannya tadi di itu kan? Benny is talking. Iya, saya Pak mau bertanya Pak Sejabat. Ya. Atau tadi kan disebutkan dulu bahwa tadi disebutkan bahwa seorang guru harus punya kompetensi baik emosional, spiritual, pemahaman dan lain sebagainya macamnya Pak. Ada sebuah kasus di mana seorang guru dia memiliki latar belakang bipolar Pak Sejabat. Dia seorang bipolar, jadi ketika dia mengajar di kelas itu bukan membuat murid-muridnya itu merasa tidak nyaman dan kepahitan karena seringkali guru ini berbeda-beda gitu karena bipolar.
Nah, bagaimana dengan kasus yang seperti ini, Pak? Mungkin bisa dikaitkan juga dengan masalah kehargaan dirinya atau masa lalunya seorang guru. Tapi apakah seorang guru ini Ya, kayaknya jaringannya ya. Tapi bisa dituliskan nantilah supaya bisa ya. Jadi begini ya, terima kasih atas pertanyaan itu. Kalau justru masalahnya di sini ketika ada guru yang kepribadiannya nggak stabil. Salah satu contoh yang Anda sebutkan adalah guru itu mengalami atau mengidap depresi dan depresinya disebut bipolar. Bipolar itu saudara maksudnya adalah mungkin pagi hari dia happy sekali di kutub satu. Tiba-tiba sebentar lagi dia di kutub yang lain yang sangat down. Dan kalau ini terjadi tiba-tiba waktu dia mengajar, bisa dibayangkan ganggu pembelajaran yang dia kelola. Bisa tiba-tiba dia meledak begitu rupa. Tadi dia mengajarkan begitu ramah. Dan, tiba-tiba mungkin ada sesuatu yang lain. Tiba-tiba dia down, dia bisa meledak dan macam-macam bisa terjadi. Sehingga ini bisa menjadi batu sandungan bagi murid. Padahal tadi di kompetensi kepribadian, salah satu syarat menjadi guru yang kompeten adalah dia stabil, dia matang, dia dewasa, dia bisa menguasai diri. Jadi kalau ada hamba Tuhan atau guru atau pengajar, guru pak atau guru agama seperti ini ya mungkin harus ditolong dia pergi ke counseling untuk dia bisa pulih dari depresi bipolarnya. Memang ini sangat mengganggu. Tidak perlu, tampaknya dia bisa mengikuti medikasi. Ada obat diberikan oleh dokter untuk memulihkan serotonin atau apa saja yang terkait. Karena biasanya depresi hubungannya dengan masalah serotonin yang depleted di dalam otak orang. Dan tentu perlu juga pemulihan kepribadian. Mungkin gangguan masa lalu, yang sangat berpengaruh, ya masih hadir, akar pahit, apa saja yang lain. Terus pemulihan harga diri juga, konsep dirinya, supaya dia melihat dirinya berharga atas dasar yang benar. Bahwa Tuhan mengasihi dia, Tuhan menerima dia, Tuhan memakai dia, dan seterusnya. Saya kira begitu jawaban saya dulu terhadap pertanyaan saudara Benny. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Lalu di sini Saudatul Jana, Roda. Pak, saya mau tanya, pengajar sangat berhubungan dengan konsep dirinya. Kalau konsep dirinya bermasalah, tidak menghargai dirinya, sehingga mengajar menjadi arena memupuk penghargaan diri. Bagaimana solusinya bila kasus ini terjadi, Pak? Terima kasih sebelumnya. Ini justru masalahnya ya, Roda. Justru banyak guru-guru menjadi batu sandungan. Dan ini nampak kalau saudara perhatikan di kitab Injil, baik itu di 2 Petrus, ya, surat 2 Petrus, surat Judas, itu berisi kritikan. Mungkin saudara tolong dulu di-mute dulu apa HP saudara, supaya saya bisa, tolong dulu di-mute supaya saya bisa menjawab dengan baik. Ya. Jadi di 2 Petrus nampak di situ penjelasan adanya guru-guru yang penghargaan dirinya kurang sehat. Sehingga disebut oleh Rasul Petrus, mereka adalah orang-orang yang buruk perilakunya. Ya, mereka sangat haus dengan kekuasaan, sangat haus dengan pengakuan, macam-macam itu. Nah, ini akibat penghargaan diri yang rendah. Ya. Mendasarkan penghargaan dirinya itu kepada pencapaian secara material, secara duniawi, dan itu yang dikritik di pasal 2 itu. Bahkan nafsu mereka mirip dengan nafsu binatang. Luar biasa ini surat Petrus menggambarkan, mengkritik. Di Judas juga sama. Nah, jadi kalau ada orang yang penghargaan dirinya sangat rendah, ya itu betul di kelas itu kalau ada murid misalnya tidak aplaus terhadap dia atau bahkan jemaat tidak aplaus terhadap dia. Kalau ada murid tidak bilang selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, bisa dia tersinggung. Kalau murid tidak mengucapkan terima kasih Bapak, Bapak sudah menolong saya, atau
ibu sudah menolong saya, thank you. Tidak diucapkan, bisa tersinggung. Dan bukan hanya tersinggung, bisa berubah menjadi kemarahan yang terselubung. Dan kemudian itu mempengaruhi kinerja berikutnya. Jadi memang apa yang dikatakan ini betul, bahwa saya mengamati pentingnya pengajar sebagai manusia belajar agar apa yang kurang dari dirinya bisa terus diperlengkapi. Jadi kalau Anda mentraining guru-guru di sekolah, guru-guru sekolah minggu, jangan lupa, jangan hanya training dia menguasai isi pelajaran dan teknik mengajar, tapi kepribadiannya, supaya tampil dia jujur tampil sebagai orang yang melihat dirinya berharga di mata Tuhan. Berharga karena sudah ditebus oleh darah Kristus. Dia berharga karena dipanggil oleh Tuhan ke dalam ladang pelayanan. Saya kira itu yang membuat kita berharga. Kalau kita lihat Tuhan Yesus, bagaimana luar biasa dia ketika menghadapi penolakan. Kalau saudara lihat dulu Markus pasal yang ke-6 ya. Coba dulu saudara lihat Markus pasal 6. Saya selalu jadikan ini perenungan yang sangat dalam. Tragis banget gitu kan. Karena di pasal 6 ini penolakan. Di pasal 5 penyambutan. Saudara bisa lihat di pasal 4 banyak orang menyambut pengajarannya. Pasal 4 menceritakan dia pengajar yang amazing. Dan kalau misalnya orang tidak dia suruh pulang, orang itu tidak pulang. Lalu kemudian pasal 4 bagian terakhir, dia suruh pulang orang, lalu kemudian barulah mereka bertolak ke seberang. Di pasal 5 kita lihat dia adalah sosok yang amazing, powerful. Legion, dengan setan ada kumpulan ribuan, itu artinya legion, takluk kepada dia. Tapi sebentar lagi orang penduduk di wilayah Gerasa mengusir dia. Ayat 17. Lalu mereka mendesak Yesus supaya meninggalkan daerah mereka. Seandainya Yesus konsep dirinya rendah, pasti dia marah. Betul ya? Ih, kalian ini sudah saya tolong. Kalian tidak berterima kasih kepada saya. Coba siang malam orang ini berkeliaran, kalian terganggu di sini, tapi saya sudah tolong. Kalian ini tidak tahu mengucap terima kasih. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Kemudian dikatakan dalam ayat 18, pasal 5, Markus, pada waktu Yesus naik lagi ke perahu, nah berarti Yesus, it's okay. It's okay to be rejected. Yesus mengajarkan pada kita, guru agung ini mengajarkan pada kita, it's okay kalau Anda diperlakukan tidak adil, tidak fair. Anda sudah melakukan sesuatu, Anda sudah menyampaikan pengajaran sesuatu, Anda sudah khotbah, saudara yang rajin khotbah, tapi persembahannya ya, kurang memuaskan. Giving thanks saja. Jangan diukur, aku sudah persiapan, masa sak mene, orang Jawa bilang, masa sak mene dikasih. Jangan. Terus kemudian pasal 5 ayat 21, Yesus itu digambarkan oleh Markus powerful. Kenapa? Karena orang yang 12 tahun pendarahan bisa tahir. Sehingga orang ini, perempuan ini bisa kerja lagi, mungkin bisa menikah. Pokoknya dia bisa berguna bagi keluarga, tidak diisolasi lagi. Terus bahkan anak Jairus yang usia 12 tahun, yang hampir mati itu, anak kepala rumah ibadat ini dijamah oleh Tuhan. Tapi lihat pasal 6. Coba lihat pasal 6. Kemudian dia berangkat dari situ, tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat besar number 1, takjub. Kayaknya kalau Anda mengajar, orang bisa takjub pada saudara, khotbah takjub. Ya, emang hebat nih, luar biasa. Ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya? Mulai timbul pertanyaan. Wah, ini hikmatnya dari mana? Dia kan tukang kayu dulu. Dia teman kita main-main di Nazaret ini. Nazaret itu kan kota yang penduduknya paling banyak, 500 orang. Kita kenal dia. Kok tiba-tiba dia belajarnya di mana? Dia di sinagog di sini Nazaret. Tidak pernah kok belajar dia di madrasah atau kelompok midras yang ada di Yerusalem. Kok bisa ya? Mujizat-mujizatnya kok bisa ada? Kita sudah dengar mujizat di Gerasa, kita sudah dengar mujizat di Kapernaum. Dari mana itu? Terus pertanyaan mereka, bukankah ini saudara Yakobus, Yoses, Yudas? Bukankah ini saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu ayat
3/3 B, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Coba andai kata konsep diri Yesus rendah, pasti dia marah. Dia buktikan lagi, kalian mau lihat kuasa lebih hebat lagi. Tapi perhatikan ayat yang kelima. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dan meletakkan tangannya atas mereka. Kita lihat adalah seorang yang konsep dirinya bagus, accepting, menerima rejection, menerima penolakan, salah paham. Dan ayat 6 bagian A, heran. Saya pikir ini bagus banget. Tidak dipakai kata marahlah Yesus, meledaklah emosi Yesus. Enggak. Maka Yesus membuktikan dirinya, diturunkan api dari langit, lalu Yesus mengambil pedang. No. Ayat 6 bagian B, apakah dia sudah kehilangan kuasa? No. Perhatikan ayat 6 bagian B. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa, sambil mengajar dia memanggil 12 murid itu, mengutus mereka, dan memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Tuhan Yesus yang ditolak itu masih punya power yang dia kasih ke muridnya. Jadi ini konsep diri yang benar. Kalau kita punya penghargaan diri yang benar, penghargaan diri yang benar ini biasanya diuji saat Anda menghadapi kritikan, saat Anda menghadapi peremehan orang, anggap sepele orang, kerja kerasmu tidak dihargai orang, dan hal seperti itu. Ngambekkah saudara? Layakkah saudara marah, kata Tuhan kepada Yunus? Pantaskah engkau marah, kata Tuhan, karena Yunus setelah bangsa Niniwe bertobat marah. Terus kemudian kalau orang yang harga dirinya benar, it's okay, normal saja. Nah, tapi mungkin Anda mengatakan, pasti jabat itu kan Tuhan Yesus, dia kan Tuhan. Tapi mau digambarkan di sini, dia juga punya dimensi manusia. Kenapa? Di mana dimensi manusianya? Ayat 6a. Heran. Heran itu adalah dimensi kemanusiaan dia. Dan di tempat lain, nanti lihat, di Markus pasal yang ke-12-13, dia marah. Ya. Karena bait Allah dijadikan sarang penyambung. Jadi dia juga manusia biasa. Mau menggambarkan pada kita teladan bagaimana menghadapi penolakan, bagaimana kita menghadapi kritikan. Kalau Anda nggak disambut, oke. Karena Anda berharga bukan ditentukan oleh mereka. Anda berharga ditentukan bahwa Allah memberi mandat kepada saudara, menugaskan saudara, memilih saudara, dan mengasihi saudara. Dan itu saya kira powerful. Apalagi kalau roh Allah memenuhi hidup seorang guru, oke saja. Pasti nanti dia bilang, terima kasih Tuhan. Ya, terima kasih atas pengalaman ini. Firman-Mu berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Thank you. Nah, berkatilah teman-temanku, berkatilah murid-murid ini, bla 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 dan seterusnya. Saya kira begitu ya. Jadi Moroge itu menjawab. Lalu pertanyaan di sini, kompetensi minimal untuk guru sekolah minggu apa ya? Oh, kompetensi minimal dia mengetahui Alkitab. Dia kemudian tahu cerita-cerita tentang Tuhan Yesus. Jangan ngaco gitu. Ketika guru sekolah minggu mengajarkan Tuhan Yesus, tidak seperti di Alkitab. Karena barangkali dia cari informasi tentang Yesus dari tempat lain. Nah, gitu ya. Terus kemudian keterampilan pedagogisnya, bisa mengemas bahan, bikin cerita. Awalnya apa? Pembukaannya apa? Intinya apa? Akhirnya apa? Jadi kompetensi minimal guru sekolah minggu lagi adalah dia bisa kerjasama sama guru sekolah minggu yang lain. Kalau ada giliran dia menjadi pengawas, pengamat, ya temannya mengajar, ya dia berdoa. Minggu berikutnya dia ngajar, ya temannya berdoa lagi. Karena sekolah minggu ini membutuhkan, menurut hemat saya, kerjasama yang sangat baik. Ya, apalagi ini? Oke, saya kira itu yang minimal. Ada pertanyaan Pak Sam. Permisi Pak Sam, ingin bertanya bagaimana menyikapi jika ada pertanyaan dalam satu keadaan di mana guru, gembala jemaat, sementara mengajar mendapatkan pertanyaan yang sukar oleh karena berkembangan ilmu pengetahuan hari. Oke, langsung bilang aja. Kalau saya sih, kalau ada pertanyaan seperti itu, terima kasih pertanyaannya, terus terang, jujur saya katakan, ini pertanyaan yang excellent. Anda sudah memikirkannya lebih dari yang saya pikirkan, Anda sudah terdepan memikirkannya.
saya akan memikirkan minggu depan. Barangkali saya akan responi nanti minggu depan atau bulan depan. Semoga kita bertemu nanti minggu depan, bulan depan. Tetapi saya kira kita jujur mempelajari. Atau kita minta orang lain di kelompok itu barangkali bisa beri tanggapan. Jadi saya kira begitu pertanyaan. Apakah ada metode menyikapi keadaan sulit menjawab pertanyaan yang sukar? Ya, salah satu caranya adalah honesty. Karena itu bagian dari kepribadian kita. Ya, menghargai pertanyaan orang yang sangat excellent, tetapi kemudian kita memberi ruang untuk mencari jawabannya. Dan kita berjanji untuk memberi. Atau kita bilang, nanti saya jawab ya melalui email atau melalui WA, saya bisa jawab nanti. Nah, maaf, hari ini saya belum bisa jawab karena ini pertanyaan terlalu bagus untuk kita diskusikan dengan pengetahuan saya yang belum memadai dan nanti akan saya jawab. Nah, saya kira begitu Pak Sami ya. Jadi Anda diberi hikmat oleh Tuhan. Saudara-saudara, sudah habis waktu. Terima kasih banyak dan kita sambung lagi besok. Kita akan berdoa. Pak Utep, silakan berdoa. Halo Utep. Iya Pak, mari kita berdoa. Ya. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini karena kasih dan anugerah Tuhan yang terus memberkati kehidupan kami.